Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang penalaran bahasa. Kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Wiko. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Nama saya Fitul Isya Fahrudiyah. Perkenalkan, nama saya Deski Nursafisa. Perkenalkan, nama saya Intania Hamiyunia Izati. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Deski. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta tersebut boleh benar dan boleh juga tidak. Jika data yang disampaikan salah, penalaran yang dihasilkan tentu saja salah. Dan jika data yang disampaikan benar tetapi cara penyimpulannya atau penalarannya tidak benar, akan dihasilkan simpulan yang tidak sah. Jadi simpulan yang dihasilkan lewat penalaran itu haruslah benar dan sah. Ada 2 jenis metode dalam menalar, yaitu induktif dan deduktif. Terima kasih disampaikan kepada Deski. Lanjut untuk materi kedua akan disampaikan kepada Vito. Ada 2 jenis metode dalam menalar, yaitu induktif dan deduktif. Metode induktif, paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus, mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta, yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf induktif sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yakni paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat, bisa juga akibat sebab. Contoh generalisasi, jika ada udara hewan akan hidup, jika udara tumbuhan akan hidup, jika ada udara makhluk hidup akan hidup. Metode deduktif, metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan dan kegiatan imitasi khusus dari media-media yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Secara detail, penalaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Logis, suatu penalaran harus memenuhi unsur logis, artinya pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sahih. B. Analitis, berarti bahwa kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun untuk menghubungkan petunjuk-petunjuk akal pikirannya ke dalam suatu pola tertentu. C. Rasional, artinya adalah apa yang sedang dinalar merupakan suatu fakta atau kenyataan yang memang dapat dipikirkan secara mendalam. Baik, disampaikan terima kasih kepada Vito. Selanjutnya untuk materi ketiga akan disampaikan kepada Uus. Syarat-syarat kebenaran dalam penalaran. 1. Suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. 2. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis. Jadi semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Formal berarti penalaran memiliki bentuk yang tepat, diturunkan dari aturan-aturan berpikir yang tepat, sedangkan material berarti isi atau bahan yang dijadikan sebagai premis tepat. Baik, disampaikan terima kasih kepada Uus. Untuk materi terakhir akan disampaikan kepada Intan. Salah nalar. Jenis-jenis salah nalar. A. Deduksi yang salah. Simpulan dari suatu silogisme dengan diawali premis yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Contoh, kalau listrik masuk desa, rakyat di daerah itu menjadi cerdas. B. Generalisasi terlalu luas. Salah nalar ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi itu, sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Contoh, setiap orang yang telah mengikuti penataran P4 akan menjadi manusia Pancasilais sejati. C. Pemilihan terbatas pada 2 alternatif. Salah nalar ini dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak tepat dengan pemilihan jawaban yang ada. Contoh, orang itu membakar rumahnya agar kejahatan yang dilakukan tidak diketahui orang lain. D. Penyebab salah nalar ini disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran maksud.
Contoh, anak wanita dilarang duduk di depan pintu agar tidak susah jodohnya. Analogi yang salah. Salah nalar ini dapat terjadi bila orang menganalogikan sesuatu dengan yang lain, sehingga anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Contoh, Anto walaupun lulusan akademi amanah tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Argumentasi bidik orang. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Contoh, program keluarga berencana tidak dapat berjalan di desa kami karena petugas penyuluhannya memiliki 6 orang anak. Niru-niru yang sudah ada. Salah nalar jenis ini berhubungan dengan anggapan bahwa sesuatu itu dapat kita lakukan kalau orang lain melakukan hal itu. Contoh, kita bisa melakukan korupsi karena pejabat pemerintah melakukannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.